You are here. 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 As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up, this sound our praise, make it loud. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini untuk memulai hari di tahun 2021, kami pengerja GKMI Pengharapan diberikan kesempatan oleh Komisi Ibadah untuk melayani bersama. Saya dengan teman-teman saya, Bapak Suseno, Ibu Ratni, Pak Yunus, Bu Ati, juga Yani dan Evangelis Miko, kami bersama-sama mengucapkan Selamat Tahun Baru. Sungguh bersyukur pada Tuhan ketika di tahun 2020 Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan penyertaan-Nya atas kita. Dalam setiap musim, ketika kita berada dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, kesetiaan-Nya nyata atas kita dan setitik pun kasih-Nya tidak berubah. Kita naikkan syukur kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini melalui pujian Mulia Setiamu. Sifat-Mu
Kebaktian di awal tahun 2021 ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, Mazmur nomor 100. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Amin, Waktu selanjutnya saya serahkan pada Guru Injil Dwi Tsunami yang memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Warta jemaat pada pagi hari ini, sakramen perjamuan kudus. Setelah firman Tuhan akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu, masing-masing keluarga dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri di rumah. Kemudian untuk persembahan-persembahan, bagi jemaat yang akan menyampaikan persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Lydia Tinlestari B dengan melakukan konfirmasi kepada Diaken Melisa disertai dengan keterangan pada persembahan yang disampaikan. Sedangkan bagi jemaat yang tidak dapat menyampaikan persembahan melalui transfer, dapat mengumpulkan persembahannya dalam amplop tersendiri. Setelah itu dapat menghubungi sekretariat untuk menyerahkan persembahan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa tanpa kekuatan Tuhan, tanpa penghiburan dari Tuhan, kita tidak akan mampu melakukan apapun, khususnya di dalam hal-hal tersulit dalam hidup kita. Kekuatan penghiburan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Amin.
Bapak Ibu jemaat GKP Pengharapan yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang mempunyai langit dan bumi serta isinya, Bapa yang selalu mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Ucapan syukur senantiasa kami haturkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Bila mana sampai hari ini Engkau tetap memelihara nafas hidup kami sehingga kami boleh tetap beribadah kepada-Mu melalui Zoom ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau senantiasa selalu memberikan kami kesehatan jemaat pengharapan ini Tuhan, sehingga kami tetap boleh beribadah bersama-sama melalui Zoom ini Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersyukur untuk setiap aktivitas yang boleh kami lalui sepanjang tahun 2020 Tuhan. Banyak hal-hal yang boleh kami lewati dan banyak hal-hal berkat-berkat yang boleh kami rasakan sepanjang tahun 2020 ya Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya suka duka yang boleh kami lalui adalah pelajaran yang sangat berarti buat kami untuk menyongsong dan untuk melangkah di tahun 2021 ya Tuhan. Biarlah kiranya perjalanan hidup kami di tahun 2021 ini Bapa boleh lebih baik, boleh lebih maju dan boleh lebih semangat untuk melayani Engkau di dalam kondisi dan situasi yang kurang menguntungkan ini ya Bapa. Kami juga menyerahkan kebaktian dan perjamuan kudus pada hari ini ya Tuhan. Biarlah melalui anggur dan roti yang boleh kami nikmati Tuhan, pertanda di mana Engkau telah mencurahkan darah-Mu sehingga kami boleh disucikan dari dosa-dosa yang kami perbuat ya Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan secara online ini Bapa. Biarlah semua itu akan menjadi sarana dan prasarana untuk pelayanan di pengharapan ini Bapa. Dan kami juga berdoa untuk kondisi kerohanian iman jemaat dan situasi saat ini Bapak. Banyak hal-hal yang kami lalui, terutama untuk ekonomi jemaat yang efek dari pandemi ini Bapak sungguh membuat kami merasa down ya Tuhan. Namun kami percaya ya Bapak bahwa pertolongan-Mu tidak akan berkesudahan sampai kapanpun juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program GKMI Pengharapan ini Tuhan di tahun 2021. Mungkin Tuhan banyak hal-hal yang akan tertunda dengan situasi dan kondisi COVID ini Bapak. Namun hati dan jiwa kami tidak akan pernah tertunda dan kami akan tetap semangat untuk melayani Engkau, untuk menjalankan program-program pelayanan kegiatan GKMI Pengharapan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Banyak politik-politik yang bermunculan, banyak hal-hal yang sungguh membuat kami sebagai warga Indonesia ini Tuhan takut. Namun kami percaya ya Bapak, dengan pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Bapak Jokowi Bapak, semua akan bisa terlaksana, semua akan bisa dihalau. Namun kami percaya Tuhan bahwa campur tangan-Mu tentu kami harapkan setiap saat ya Bapak. Dan kondisi negara Indonesia supaya warga di tanah air ini dapat bersama-sama menjaga NKRI dan bisa menghargai perbedaan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk pencegahan virus COVID-19 ini Bapak, yang akhir tahun ini sudah ada vaksin yang boleh beredar di Indonesia ini Tuhan. Biarlah melalui vaksin tersebut Tuhan, semua akan menjadi sehat, semua akan menjadi kembali semula, sehingga perekonomian, situasi dan kondisi bangsa Indonesia ini pada umumnya Tuhan boleh kembali dan kami boleh beraktivitas, boleh beribadah dengan sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Akhirnya Tuhan kami menyerahkan waktu tahun 2021 dalam tangan-Mu. 1 tahun ke depan Tuhan, biarlah kami boleh tetap berkarya melalui pelayanan kami, melalui
situasi ini Tuhan, kami tetap semangat dan tetap akan maju untuk melayani Engkau Bapa. Dan kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya waktu kami kembalikan ke Guru Injil Bu Tsunami. Ketika kita merasa ada kegelapan di sekitar kita karena persoalan yang kita hadapi atau jalan apa yang harus kita tempuh, kita bersyukur karena Tuhan memberikan firman-Nya, dan firman itu bagaikan pelita di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kami. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi, mari kita bersatu dengan doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan, sehingga kami masih boleh beribadah di awal tahun ini Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan ya Tuhan, bahwa firman-Mu pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masuk, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Pendeta Edi SS.
Terima kasih Bu Ratmi yang sudah berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jemaat GKMI Pengharapan, hari ini kita melihat sesuatu yang baru, tahun yang baru, melihat sesuatu yang baru. Karena hari ini tidak biasanya para pengerja tadi sudah dikenalkan oleh GI Tsunami, tapi saya lupa dikenalkan. Saya di rumah ini ya, karena juga ada di sana. Saya juga tim pengerja. Kita semua melayani, kita berbeda tempat tapi kita melayani semua. Tapi kalau Bapak Ibu lihat tampilannya, kita lagi setting supaya semakin terbaik gitu ya, terbaik untuk ibadah kita. Kita bersyukur dari yang pernah ada yang belum pernah ada yang melayani seperti ini dari tim pengerja, tapi sekarang di kesempatan. Oh, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kemarin latihan banyak deg-degan gitu ya, waduh ini gimana, tapi akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik, puji Tuhan. Dan terus melayani tim pengerja GKMI Pengharapan, luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudari semua gitu ya. Hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu memulai bersama Tuhan. Memulai bersama Tuhan. Ini adalah tahun yang sukar. Kalau kita boleh mulai merefleksikan, tahun 2020 itu sesuatu yang waktu kita ibadah tahun baru, kita tidak menyangka bulan ketiga akhir atau keempat awal itu sudah kita terkena pandemi. Tapi di tahun 2021 kita sudah mengalami pandemi itu dan kita memulai tahun yang baru lagi. Nah, berbeda cara pandang kita tahun 2020 memulai awal tahun dan 2021. Makanya saya memilih tema memulai bersama dengan Tuhan. Saya tahu ini tahun-tahun yang sukar, tahun yang penuh ketidakkepastian, tapi mari kita bersama-sama menyerahkan sepanjang tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Ya, Tuhan yang memimpin kita semua. Bapak Ibu sekalian, untuk pelari jarak menengah, jarak jauh, ataupun jarak dekat, jarak pendek, itu punya start yang berbeda-beda. Mungkin kita yang jadi pelari kita udah mengerti. Ya, kalau saya bisa menyebut Pak David itu pelari yang luar biasa, itu pelari jarak jauh, itu pelari maraton ya. Ya, jemaat kita ya Pak David ya. Itu pelari maraton jarak jauh. Wah, itu luar biasa. Butuh tenaga ekstra. Tapi untuk pelari yang jarak dekat itu juga tidak mudah. Karena di waktu yang cepat selesai pertandingannya begitu ya. Jadi kalau pelari jarak ini yang saya sebutkan ini cara start. Kalau jarak jauh startnya cukup berdiri aja karena waktunya durasinya panjang, jadi berdiri tinggal jalan. Oke, kita ngatur nafas, kita ngatur kekuatan kita untuk bisa sampai finish. Tapi untuk jarak dekat dibutuhkan kesigapan dari kita semua gitu ya, dari posisi kaki, kemudian tangan, kepala, badan, itu posisinya sampai sigap sedemikian sehingga ketika bunyi tanda untuk start kita bisa mulai start yang sebaik mungkin. Nah, itulah gambaran dari memulai start yang baik di tahun 2021 ini. Saya pikir kita mulai satu start yang baik itu penting bagi setiap kita. Ini tahun yang sukar, tapi bagaimana kita mulai start yang baik? Ya, mulailah bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat konteks Kejadian pasal 12, konteks Kejadian pasal 12 ini adalah panggilan Abraham. Ya, betul. Tapi kenapa saya jadikan ini memulai sesuatu yang memulai bersama dengan Tuhan? Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kisah Abraham. Dia orang yang belum percaya kepada Tuhan dan kemudian dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Bukan untuk percaya kepada dia saja, tetapi dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari daerahnya, dari Ur Kasdim, menuju ke satu tempat yang tidak dijelaskan kemana. Pergilah, dan itu sesuatu yang buat Abraham sesuatu yang baru. Tuhan akan memimpin, pergilah. Ya, nggak tahu maksudnya Abraham kemana, itu daerah apa itu nggak tahu gitu. Tapi pergi dan Tuhan akan memimpin. Bukankah kalau kita lihat seperti ini ada satu pergumulan besar dari Abraham? Ternyata dia mengajak keluarganya, termasuk juga pamannya ikut, ponakannya ikut, jadi pada pergi semua. Itu sesuatu yang tidak mudah. Percaya pada Tuhan dan kemudian meninggalkan
daerah kenyamanannya dan tunduk pada Tuhan. Pergi, masuki satu era yang baru, memasuki dunia yang baru di dalam pimpinan Tuhan. Itu tidak mudah sama sekali. Kalau kita melihat bagaimana kisah Abraham, banyak penafsir mengatakan bahwa Abraham ini bukan orang yang kekurangan, tetapi orang yang cukup. Bukan maksudnya kaya raya, tidak, tapi tafsirannya itu sangat bagus. Cukup, artinya dia bisa membiayai kehidupannya di tempat dia tinggal di Ur Kasdim itu. Tetapi Tuhan menginginkan Abraham itu pergi dari daerahnya dan pergi menurut apa yang Tuhan pimpin. Wah, sesuatu yang luar biasa. Satu era baru yang tidak tahu bagaimana ke depan itu seperti apa, sama sekali Abraham tidak mengerti. Tapi disinilah Abraham berangkat dan dia tunduk pada Tuhan. Ada 3 hal yang saya ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu belajar. 3 alasan kita harus memulai bersama Tuhan. Memulai bersama Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yaitu percaya sepenuhnya pada Tuhan. Perhatikan, percaya sepenuhnya pada Tuhan. Inilah alasan pertama kita harus memulai dengan Tuhan. Perhatikan ayat yang pertama. Jadi menarik nih panggilan Abraham ini, Abram ya, bukan Abraham ya. Panggilan Abram dimulai dengan 2 kata yang sangat jelas dan tegas bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Ini kata yang mendasari dari pemikiran atau pergumulan Abraham dan juga perintah pada Tuhan sendiri. Berfirmanlah Tuhan. Satu kata yang penting bagi kita semua, yaitu bagaimana firman Tuhan itu adalah satu kata yang harus menjadi dasar dan kita patuhi. Percaya bahwasanya inilah perintah daripada Tuhan, bukan sekedar keinginan kita. Jadi memulai tahun 2021, kalau Bapak Ibu sempat kemarin atau tadi pagi ya, awal tahun baru, berdoa pada Tuhan, Tuhan bagaimana saya memulai tahun 2021. Kalau Bapak Ibu sempat bikin resolusi pribadi ataupun keluarga, saya pikir disitulah kita mulai mendasarkan sesuatu kepada Tuhan. Firman Tuhan itu penting bagi setiap kita untuk kita berani dan melangkah di tahun 2021. Presiden kita, Bapak Jokowi, dalam sambutannya menutup tahun dan mengawali tahun, dia mengatakan bahwasanya tahun 2020 adalah krisis terberat dalam sejarah dunia. Perhatikan, dalam sejarah dunia. Berarti bukan Indonesia saja atau apalagi Jakarta saja, tidak. Tapi Pak Jokowi melihat secara luas, inilah krisis terberat dalam sejarah dunia. Artinya di seluruh dunia mengalami krisis. Di sepanjang dunia ini ada paling berat, itu menurut Pak Jokowi. Ya, kalau melihat krisis seperti ini, karena memang kita mengerti bahwasanya segala sesuatu makin tidak pasti. Pemerintah sudah menegaskan nanti pertengahan atau setidaknya pertengahan minggu 2 atau ketiga, vaksin itu sudah bisa diedarkan di seluruh Indonesia dengan jumlah yang ada. Kita mulai berpikir bagaimana dengan vaksin, apakah membebaskan kita? Iya, satu sisi. Tapi juga ada pergumulan dalam vaksin itu sendiri. Apakah kita bisa menerima vaksin itu atau tidak dan berikutnya. Tetapi setidaknya ada satu pencerahan. Maka ada satu optimisme dari pemerintahan kita. Pak Jokowi mengatakan bahwasannya Indonesia sanggup mengatasi. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, berangkat
dari firman Tuhan. Firman itu yang adalah kebenaran. Itu akan menolong setiap kita. Benar, hari ini kita masih ada dalam kesulitan. Tetapi ketika kita memandang segala sesuatu, berfirmanlah Tuhan. Tuhan itu berkata kepada kita semua. Firman Tuhan itu menjadi dasar bagi setiap kita untuk melangkah. Maka harapan kita itu akan muncul. Pengharapan yang kuat itu akan muncul. Karena kita memulainya bersama dengan Tuhan. Kita memulai dengan Tuhan. Itu adalah langkah yang pasti. Langkah yang penuh optimisme bersama dengan Tuhan. Boleh kita mengalami kesulitan. Tetapi kalau kita melangkah di dalam firman Tuhan, artinya segala sesuatu Tuhan itu memimpin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa bagi kita semua, termasuk bagi kita. Kita sudah sekian bulan ada dalam kebaktian online yang seperti ini. Tetapi sekali lagi, dasar kita untuk melangkah di tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Yakini firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kalau Tuhan di dalam janji-janjinya, Dia menyertai kita. Dia pun tidak akan meninggalkan kita di tahun 2021. Dia akan senantiasa menyertai kita. Bahkan menopang kita. Mungkin tahun 2020 kita mengalami hal yang berat. Mungkin ada saudara kita yang harus dipanggil kembali oleh Tuhan karena terkena pandemi ini, COVID-19. Tahun yang sukar. Dan mungkin tahun 2021 yang tidak terprediksi bagaimana nanti. Bisa saja semua terjadi. Bisa saja. Tapi juga tidak semuanya, tidak segala pikiran buruk kita itu pasti terjadi, tidak. Tetapi bagaimana kita menempatkan dasar daripada berjalan bersama dengan Tuhan, memulai bersama dengan Tuhan adalah berfirmanlah Tuhan. Hari ini, saat ini, Tuhan sedang berfirman kepada kita semua. Mantapkan kaki kita. Melangkah di tahun 2021. Tahun yang tidak terprediksi. Tahun yang sukar prediksinya, tapi prediksinya sangat tidak terprediksi gitu ya. Tapi mari kita melangkah di dalam firman Tuhan. Tuhan sudah berkata pada kita semua. Tuhan akan menyertai kita dan itu cukup bagi kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, bagian yang kedua, alasan memulai dengan Tuhan, yaitu Tuhan pasti memimpin ke jalan yang benar. Di ayat berikutnya kita melihat satu kata yang penting juga. Pergilah. Jadi Tuhan bukan hanya berfirman kepada Abraham, tetapi juga Dia mengatakan satu perintah yang jelas. Pergilah. Hanya satu perintah yang jelas. Meskipun jalan itu jalan yang kamu tidak tahu betapa sukarnya atau kamu tidak bisa memprediksinya. Tetapi pergilah, melangkahlah. Karena ini adalah perintah Tuhan. Nah, kalau ini adalah perintah Tuhan, artinya adalah Tuhan pasti, saya katakan pasti memimpin ke jalan yang benar. Pergi itu bergerak, berjalan, dan dinamis. Itulah pergi. Pergilah maksud daripada pergilah Tuhan. Kita tidak boleh mandek atau kita berhenti pada keadaan kita dan menyerah. Kita tidak boleh statis, tapi senantiasa kita bergerak, berjalan di dalam Tuhan. Dan ini hal yang penting. Ketika hari ini kita beribadah, firman Tuhan ini berkata pada kita, pergilah, langkahkan kaki kita. Karena Tuhan pasti memimpin kita di jalan yang benar dan di jalan yang tepat. Bagaimana kita berjalan? Ya, kita punya
firman yang menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi bagian yang lain adalah bagaimana kita juga melangkah bersama-sama di dalam gereja kita. Kita sudah majelis di tahun 2000 ini, tepatnya tahun baru kita terpilih yang majelis yang baru ini tahun 2000, sudah menyusun program sampai dengan 2009. Tidak mudah. Artinya nanti majelis yang melanjutkan 2 periode berikutnya akan terus di dalam track yang sama sampai dengan 2029. Arah kita sudah jelas. Apa yang kita lakukan sudah jelas. Tinggal perlu improvement penyesuaian dengan waktu dan juga program-program yang ada, susulan yang diperlukan dan improvement seperti itu. Tapi arah kita itu jelas. Nah, kalau kita arah jelas, jadi kita kemana larinya kita menuju kemana, itu ada satu hal yang jelas. Kita akan terus pergi, kita akan terus bergerak, kita akan terus berjalan. Dinamis gereja kita, karena meyakini Tuhan pasti memimpin gereja kita pada jalan yang benar, pada jalan yang tepat. Mungkin kita sekarang tahun 2021, tahun yang tidak terprediksi. Program itu mungkin agak sukar, tapi kita semakin bergerak dinamis. Kalau Bapak Ibu menyaksikan bagaimana awal-awal kita beribadah, masih kita cari bentuk, dan kita ketemu, akhirnya kita memutuskan pakai Zoom, dan terus perkembangan demi perkembangan, Bapak Ibu bisa lihat sampai hari ini. Mungkin gereja kita salah satu yang setia dengan model yang seperti ini karena kita berinteraksi. Tapi kita tampilannya tidak hanya itu aja. Kita terus perbarui, kita tingkatkan sampai hari ini pun Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana kita berupaya mengoptimalkan kebaktian kita. Meskipun kita ada di rumah, tapi kita serasa ada di gereja. Tampilan-tampilan yang semakin bagus, saya pikir membuktikan kita itu pergi, kita itu bergerak ke arah yang bagus. Jadi bergerak, pergi. Tuhan yang perintahkan. Yang penting poin bagi kita adalah kita pergi, bergerak, berjalan, dan kita ada dinamis di sana. Tetapi yang penting adalah ketika Tuhan mengatakan pergi, arahnya itu jelas. Arahnya itu jelas. Jadi bukan pergi kemana, enggak. Pergi ke tempat yang dimana Tuhan itu mau. Jadi pergilah kita. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan kita. Tapi mari kita bersama-sama bergerak. Kita melangkah bersama di dalam langkah kita. Baik itu kita pribadi, baik itu keluarga, baik itu kita bergereja. Mari kita melangkah bersama di dalam iman percaya kita. Poin penting adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, bagaimana kita pergi? Bagaimana kita berjalan? Arahnya jelas, iya. Tapi saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu semua sekalian, bahwasanya ketika kita pergi, bergerak, berjalan, bukan sekedar apa sih yang bisa kita bisa. Kalau boleh saya mengatakan, bergeraklah, berjalanlah, pergilah dengan 110% kemampuan kita. Bukan hanya 100%, tetapi 110 kemampuan kita. Loh, kok bisa 110? Iya, 100% itu kemampuan yang ada dalam diri kita, kita keluarkan semua. Dan 10% kita terus tingkatkan yang ada dalam diri kita. Jadi kita pergi, berjalan, bergerak dengan 110%. Saya pikir kalau kita punya satu pemikiran yang sama seperti ini, kita boleh ada dalam masa yang sukar, masa yang tidak pasti, tetapi kita melangkah mantap. Karena Tuhan memimpin kita di dalam kepastiannya. Mari kita sambut tahun 2021 dengan iman yang sama,
Tuhan pasti memimpin kita semua ke arah yang benar, ke arah yang tepat. Dan bagian yang lain, Bapak sekalian, yang ketiga adalah alasan yang terakhir, yaitu berkat dan pemeliharaan Tuhan itu pasti. Saya katakan pasti. Tuhan bukan sekedar memerintahkan kepada Abram untuk pergi, tetapi dia juga menjanjikan berkat dan pemeliharaan. Ayat yang ketiga bisa dibaca, aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Didasari oleh firman Tuhan, berani melangkah karena Tuhan yang memerintahkan, tapi Tuhan juga menyertai berkat-berkat. Perhatikan berkat-berkat yang ada. Tuhan memberkati orang yang memberkati kita. Tuhan mengutuk orang-orang yang mengutuk kita. Inilah berkat perlindungan. Jadi bukan sekedar berkat yang kita terima, iya itu ada, tetapi juga perlindungan bagi setiap kita. Tuhan menyertai kita sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pergilah karena Tuhan memiliki berkat itu. Masalah bagi kita adalah, apakah benar Tuhan itu memberkati kita? Dan kita bertanya kembali, kita seolah meragukan, apakah Tuhan memberkati kita dengan keadaan yang terpuruk? Ketika segala sesuatu dalam anggapan kita dan pikiran kita itu buruk, apakah Tuhan memberkati kita? Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, perhatikan ayat yang ketiga ini. Siapa memberkati kita akan diberkati Tuhan. Siapa mengutuk kita akan dikutuk oleh Tuhan. Dan oleh kita, maka semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jelas bagaimana oleh kita mendapat berkat, karena kita juga diberkati. Diberkati, oke, satu, bisa kita melalui berkat yang kita terima, baik itu makanan, pakaian, dan juga berkat-berkat yang lain. Tetapi berkat pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasanya. Bagaimana Tuhan memimpin dari Ur Kasdim sampai tiba di tanah yang diinginkan oleh Tuhan dan dituju oleh Abraham. Tuhan memeliharakan. Tuhan menyingkirkan para perompak-perompak di tengah perjalanan yang pada waktu sangat berbahaya. Dan Tuhan memeliharakan semua yang ada dalam diri Abraham dan keluarganya, dipimpin Tuhan masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Apakah Tuhan membiarkan? Tidak. Ada kesulitan? Iya. Kita pun mungkin juga mengusahakan berkatnya di mana? Di dalam keraguan kita. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya terus mengulangi. Berkat Tuhan sepanjang Tuhan menyertai kita, itulah berkat Tuhan yang luar biasa. Mazmur, kita bisa ingat Mazmur 23. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Firman Tuhan itu mengingatkan kita bahwa berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan pimpinan Tuhan itu menyertai setiap kita. Kita juga terus berdoa juga untuk pasangan-pasangan yang akan menikah di GKI Pengharapan. Tidak mudah Bapak sekalian untuk menetapkan tanggal, terus melihat situasi secara umum, tidak mudah. Tapi mari kita juga mendukung doa saudara-saudara kita yang akan menikah. Dan juga ada rencana-rencana lain di tahun 2021 ini. Kita terus dukung doa. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam pokok-pokok doa yang ada di Gema dan Pedati, senantiasa saya masukkan tiap hari. Rekan-rekan kita, anak-anak kita yang ada di luar negeri. Kenapa kita tidak bisa menjangkau mereka?
Tapi mari kita berdoa untuk mereka. Apakah tidak penting berdoa untuk kita di Jakarta? Penting. Tapi kita masih bisa lebih dekat terjangkau. Tapi yang tidak terjangkau oleh tangan kita, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan menjangkau mereka. Tidak mudah bukan? Sendirian di luar negeri, ada teman di sana, tapi jauh daripada keluarga. Anggaplah mereka sendiri. Dan apa yang bisa kita naikkan pada mereka? Berdoa buat mereka. Besok Pak Stephen dan keluarga akan berangkat ke US mengantar Justin untuk studi. Ini juga tidak mudah, karena aturan selalu ada yang baru dari pemerintah. Tapi mari kita dukung doa. Setiap saudara-saudara kita yang memang pergi dari Jakarta, kita dukung doa perjalanannya. Di sana kita dukung doa. Hanya ada satu kesatuan hati dan mempercayai kalau memang ini didasari oleh Tuhan, berkat Tuhan itu terjadi pada setiap kita. Yang tidak boleh kita lupakan, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, beranikah kita melangkah di dalam Tuhan? Beranikah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Seringkali keraguan membuat kita berdiam diri, mandek, tidak kemana-mana. Hari ini kita dikonfirmasi oleh firman Tuhan. Beranikah saudara melangkah dengan penuh optimisme, karena kita tidak berjalan sendiri, karena kita tidak memulai sendirian, karena kita memulai dengan Tuhan, memulai bersama dengan Tuhan. Kita akan terus menyesuaikan keadaan-keadaan yang ada. Tapi sekali lagi dasar kita, karena kita memulai dengan Tuhan. Beranilah melangkah, beranilah pergi, beranilah bergerak. Karena tanpa pergi, tanpa bergerak, kita nggak kemana-mana. Gereja kita pun juga akan terus mengalami penyesuaian. Tapi artinya kita harus berani pergi, berani bergerak, berani melangkah. Dengan satu dasar yang sama. Memulai bersama Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Ada sedikit waktu bagi kita untuk coba Bapak Ibu memikirkan di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian. Coba pikirkan di bulan Januari tahun 2020. Apa yang terjadi di sana? Seingat kita. Dan kemudian tahun 2020 di bulan Februari. Berikutnya Maret, April sampai dengan Desember kemarin. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Yang sering terjadi, kita meninggalkan Tuhan. Kita melangkah, kita berjalan sendirian. Tapi dalam pikiran kita, ketika kita dalam kesendirian, kita berjalan, melangkah, pergi, meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, film yang sudah kita buat Januari sampai dengan Desember secara singkat tadi, kalau kita meninggalkan Tuhan, menjauhkan Tuhan, inilah saatnya kita memulai bersama Tuhan. Kalau tahun 2020 kita sudah memulai bersama dengan Tuhan, tahun 2021 kita lebih erat lagi mengandalkan Tuhan dan memulai bersama dengan Tuhan di dalam segala ketidakpastian. Tapi yakin dan percaya bahwasannya Tuhan memimpin kita dan Tuhan memberkati kita. Kiranya kita semakin optimis di tengah situasi yang tidak terprediksi. Kita semakin bergerak bersama-sama. Bukan hanya bergerak, tapi sinode kita juga memiliki satu tagline, bergerak dan berdampak.
Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kalau firman Tuhan di Kejadian 12 ayat 3, kamu akan memberkati, Tuhan akan memberkati segala kaum kita melalui kita. Apa yang dipercayakan pada kita, mari kita belajar memberkati. Tuhan memberkati kita, tapi juga jangan lupa perintah Tuhan. Melalui kita, berkat itu diturunkan kepada orang-orang. Mari kita belajar memberkati. Dan kita memandang satu cara yang sama. Optimis bersama dengan Tuhan. Berjalan dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini. Firman-Mu sudah Engkau singkapkan. Dan kami belajar ya Tuhan, di tengah segala hal yang tidak pasti, di tengah segala ketidakmampuan kami untuk melangkah ataupun memastikan masa depan kami. Tapi firman-Mu pada pagi hari ini, di tengah-tengah hal yang seperti itu, ajar kami ya Tuhan, untuk berjalan, memulai bersama Tuhan. Memulai bersama dengan Tuhan di dalam segala keadaan kami. Pimpin kami ya Tuhan, agar langkah kami bukan langkah yang menjauh daripada Tuhan, tapi langkah yang dipimpin oleh Tuhan. Berkati setiap kami yang masih tertatih, berjalan tertatih-tatih sampai dengan saat ini. Tapi kiranya pimpinan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, yang menopang setiap kami. Atau mungkin kami juga mengerti bahwa keadaan kami saat ini tidak mungkin berubah pada tahun 2021. Tuhan beri kekuatan bagi kami, bahwa setiap hal yang kami lakukan itu bukan karena kekuatan kami, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan dan kekuatan bagi setiap kami untuk terus bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Dan bagi kami yang merasa mampu berjalan, karena semua tahun 2021 kami prediksi itu baik, Tuhan ingatkan kami agar kami bergantung pada Engkau. Kami tidak menggantungkan akan situasi yang kami anggap menguntungkan kami. Situasi yang kami pandang kami optimis dan kami bisa meraih hal yang terbaik di tahun 2021 dengan kekuatan kami. Tuhan, ingatkan kami agar kami memulainya bersama Tuhan. Pimpin kami, ajar kami, merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Memohon Engkau ya Tuhan, di dalam pimpinan kami melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, seperti yang biasa kita lakukan di minggu pertama di tiap-tiap awal bulan. Hari ini kita ada perubahan, bukan di minggu pertama, tetapi kita di hari pertama kita akan melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa siapkan roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu persiapkan, dan sekarang kita akan segera memulainya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 seperti yang kita jalani tahun yang sukar.
Tapi mungkin bukan hanya tahun yang sukar, tapi menjadi tahun pergumulan besar bagi setiap kita. Ini juga menjadi tahun di mana kita juga rentan jatuh dalam dosa. Memulai tahun 2021 ini, mari kita memohon pada Tuhan agar Dia memimpin kita, sekaligus Dia meluruskan jalan-jalan kita di tahun 2021. Saya beri kesempatan pada Bapak Ibu, saudara-saudari semua, tundukkan kepala, berdoa pada Tuhan, mohon ampun kalau kita melakukan kesalahan. Tapi juga yang penting, mohon pimpinan Tuhan agar kita melangkah di tahun 2021 dengan hikmat dan kebenaran daripada Tuhan. Silakan ambil waktu sejenak, kita berdoa pada Tuhan. Bapa di surga, Engkau mendengar setiap doa kami. Siapakah kami ya Tuhan, yang mampu melangkah tanpa pimpinan-Mu? Kami bukan siapa-siapa. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Karena sebetulnya yang kami perlukan adalah mengikut di mana langkah-langkah Tuhan sudah tetapkan dan Tuhan sudah langkahkan bagi kami. Kami hanya perlu mengikuti jejak Tuhan, jejak langkah kaki Tuhan. Kiranya Engkau yang sudah mendengar seruan doa kami memohon ampun pada Engkau, Tuhan yang mengampuni setiap kami, dan senantiasa beri kami hati yang baru, hati yang tertuju kepada Tuhan, yang senantiasa bergantung, berharap kepada Tuhan. Pagi hari ini, jika kami bersama-sama merayakan dan memperingati akan kematian-Mu di kayu salib. Ini adalah jalan yang baik bagi kami ya Tuhan. Engkau sudah membuktikan, Engkau berjalan di depan kami. Engkau yang menyediakan diri tertusuk tombak. Bukan kami yang tertusuk, bukan kami yang tersakiti, tapi Engkau yang di depan kami, yang melangkah di depan kami. Kau sediakan diri-Mu untuk menebus dosa kami. Kiranya pagi hari ini, iman percaya kami semakin dikuatkan dan diyakinkan ya Tuhan. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah Allah pimpinan kami. Bila kami boleh merayakan perjamuan kudus ini dengan senantiasa arah hati kepada Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami dan siapkan setiap kami untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, angkatlah roti di tanganmu, dan kalau ada Bapak Ibu pakai roti yang ada ayat firman Tuhan, silakan dibaca. Saya pakai yang ada ayatnya, jadi saya bisa membacanya.
Pada malam, pada waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dan mengucap syukur pada Tuhan yang sudah menyediakan tubuhnya tercapit bagi setiap kita. Mari kita makan. Mari angkat cawan kita di tangan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari. Sekali lagi kita akan berdoa pada Tuhan. Tuhan bersyukur, kami bersyukur. Kami boleh memulai tahun 2021 dengan sesuatu yang benar dan tepat. Kami bersandar pada Engkau. Dan kami memulainya dengan perjamuan kudus. Sebuah persekutuan yang erat antara Tuhan dan kami semua. Dan sekarang kami lebih mengerti lagi bahwa persekutuan itu Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang sudah menebus kami. Dan Engkau tinggal bersama dengan kami. Biarlah Engkau terus memimpin kami ya Tuhan, sepanjang di tahun 2021. Dengan hati yang melekat pada Tuhan. Dengan langkah di dalam Tuhan. Dan langkah yang tertuju kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Waktu berikutnya saya serahkan kepada Guru Injil Dwi Tsunami yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk Pendeta FUSS yang telah melayani firman Tuhan, juga perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meresponi perjamuan kudus yang kita terima saat ini. Kita mengenang pengorbanan Tuhan di kayu salib yang kemarin kita peringati dalam acara Natal, ketika kita mendapatkan hadiah yang ajaib dari Tuhan. Sekarang hadiah itu kita terima dengan pengampunan atas dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Diaken Juliana yang berkompilasi dengan Bapak Adwin akan menyampaikan kesaksian pujian untuk menanggapi perjamuan kudus yang telah kita terima hari ini. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita
puji Dia karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dari Terima kasih untuk Diaken Juliana dan Bapak Admin Purwantoro yang telah memberikan kesaksian pujian. Kiranya pujian ini akan membuat kita semakin mengerti pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian Tuhan pegang bimbingan. Kita tahu bahwa ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan menyerahkan tangan kita untuk dipegang oleh Tuhan, maka Dialah yang akan memimpin hidup kita. Ketika kita sudah memulai berkomitmen untuk memulai semuanya bersama dengan Tuhan, mari biarkan tangan Tuhan yang akan memimpin kita. Kau
iman rasuli dan berkat rasuli akan dipimpin oleh pendeta Edi. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan ambil waktu teduh. Tuhan memberkati.